Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doji Pembansa dengan NIM D1B02310060. Di sini saya ingin membawakan judul dampak perubahan iklim terhadap virus timun. Latar belakang, mentimun rentan terhadap perubahan iklim. Nah, mengapa mentimun rentan terhadap perubahan iklim? Faktor seperti suhu ekstrim, kelembapan berlebihan, dan kekeringan menyebabkan stres fisiologis pada tanaman. Stres ini melemahkan sistem pertahanan alami tanaman, sehingga membuatnya lebih rentan terhadap serangan virus. Nah, yang kedua ini virus CMV atau bisa disebut cucumber mosaic virus menjadi ancaman serius bagi produksi mentimun. Nah, seperti ancamannya itu seperti menyerang daun, batang, dan buah, menyebabkan mozaik layu, deformasi buah, hingga terjadinya gagal panen. Nah, yang ketiga ini perubahan suhu dan curah hujan memperparah serangan virus. Perubahan suhu dan curah hujan memperparah serangan virus ini seperti suhu tinggi mempercepat siklus hidup faktor seperti kutu dan mempercepat replikasi virus di dalam jaringan tanaman. Nah, curah hujan. Pola curah hujan yang tidak menentu, terlalu banyak atau terlalu sedikit, menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran virus, terutama lewat kelembapan tanah dan air genangan. Tujuan penelitian, meneliti pengaruh perubahan iklim terhadap epidemiologi virus mentimun. Yang kedua, menyusun strategi pengelolaan virus yang efektif. Nah, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama itu yang kita sudah baca, untuk memahami bagaimana perubahan iklim mempengaruhi epidemiologi atau pola penyebaran virus mentimun. Nah, kita tahu bahwa iklim yang tidak stabil mempercepat siklus hidup faktor virus dan melemahkan ketahanan tanaman mentimun tersebut. Dampak perubahan iklim. Yang pertama, peningkatan suhu mempercepat penyebaran virus. Suhu tinggi mempercepat replikasi virus di jaringan tanaman. Yang kedua, kadar tinggi mempengaruhi kerentanan tanaman. Secara umum biasanya meningkatkan pertumbuhan vegetatif tetapi menurunkan kadar nutrisi tanaman. Tanaman tumbuh cepat tapi lemah, mudah terinfeksi. Yang ketiga, perubahan air, kekeringan atau banjir memperlemah pertahanan tanaman. Nah, kekeringan memicu stres air, menurunkan daya tahan alami tanaman. Seperti genangan juga mempermudah penyebaran patogen lewat air dan tanah. Strategi pengendalian virus timun. Yang pertama, menggunakan varietas tahan virus. Ini adalah pendekatan pemulihan tanaman konvensional. Varietas yang telah diseleksi atau dikembangkan secara genetik memiliki ketahanan alami terhadap CMV. Yang kedua, pengendalian faktor kutu daun dengan kelambu Brensticida. Kutu daun adalah faktor utama penyebaran virus CMV. Penggunaan jaringan kelambu atau kasa yang dilapisi inseksida bekerja secara fisik dan kimia untuk menahan faktor tersebut. Strategi ini mengurangi pemakaian pestisida langsung dan lebih ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, teknologi RNA dan CRISPR untuk ketahanan virus. RNA itu adalah interference atau disebut RNAi digunakan untuk membungkam gen virus agar tidak aktif dalam tanaman. Ya, yang CRISPR ini atau CAS9 adalah teknik editing gen presisi tinggi yang dapat menciptakan tanaman mentimun tahan virus tanpa menambah DNA asing atau non transgenik. Nah, kedua teknologi ini adalah terobosan bioteknologi pertanian masa depan. Kesimpulannya adalah satu, perubahan iklim memperburuk infeksi virus mentimun. Suhu yang lebih tinggi, kelembapan ekstrim, dan pola curah hujan tidak menentu menciptakan kondisi yang ideal untuk perkembangan virus seperti CMV. Nah, selain itu, populasi faktor seperti kutu daun meningkat di suhu yang hangat mempercepat penyebaran infeksi tersebut. Nah, yang kedua, perlu pendekatan kombinasi tradisional dan bioteknologi. Nah, pendekatan tradisionalnya adalah pemilihan varietas
tahan, rotasi tanaman, dan pengaturan pola tanaman. Nah, yang kedua, yang pendekatan bioteknologinya menggunakan penggunaan RNA atau interference atau RNAi dan CRISPR atau CAS9 untuk menciptakan ketahanan spesifik terhadap virus tanpa perlu penggunaan pestisida berlebihan. Yang ketiga ini kalau kolaborasi peneliti, pemulia, dan petani sangat penting. Yang seperti petani sebagai pelaksana utama di lapangan. Yang kedua itu peneliti dan pemulia sebagai inovator solusi. Yang ketiga, keberhasilan pengendalian penyakit tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama lintas sektor dan disiplin. Sekian dari presentasi saya. Semoga dari presentasi ini kita bisa melihat bahwa pertanian bukan hanya soal bercocok tanam, tapi soal membangun ketahanan untuk generasi yang mendatang. Apabila ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.